Pertanyaan berikutnya, apabila dalam suatu produk, ya perawatan kulit ataupun obat mengandung alkohol, bagaimana hukum penggunaannya? Apakah disamakan dengan hukum mengonsumsi alkohol atau tidak? Ya, alkohol itu kan sudah ada fatwanya MUI. Ya, jadi alkohol itu minuman yang muharram, ya kan, karena ada unsur yang diharamkan, ya. Banyak ataupun sedikit unsurnya. Selama ada unsur itu, ya itu kan, dan sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Nah, jadi harus, ya, seluruh produk itu mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Nah, apa saja semua yang dijual menjadi produk, ya kan, bukan hanya minuman, makanan, pakaian, kosmetik, ya, obat-obatan, nah, itu kan harus dipastikan kehalalannya dan dibuktikan dengan hasil uji, ya. Ada tentu saja proses di situ, MUI dan melakukan pengecekan, baru setelah dicek, ya, diberikan sertifikatnya. Tentu MUI tidak sembarang, ya kan, karena soal halal haram itu pertanggungjawabannya adalah langsung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Yang halal adalah tentu saja berkah, yang haram adalah tentu saja azab dan doror, ya kan, begitu. Jadi mencakup semua itu, ya kan, termasuk tadi apa yang dijual, ya kan, dijajakan itu harus termasuk itu produk jaminan produk halal harusnya. Jadi produk itu apa saja yang, ya, dimanfaatkan untuk badan, ya kan, untuk pakaian, untuk, ya, minuman, makanan, nah itu kan, itu harus tentu saja bersih dari yang tidak halal, ya. Di Kementerian Agama sampai kabupaten itu ada petugas-petugas penyelia halal, atau, ya, membantu para pedagang begitu untuk mendaftarkan dan dimudahkan. Dari sisi kemudahannya, pertama sudah ada undang-undangnya, yang kedua sudah ada anggarannya, bahkan 1 tahun 2024 itu ada digratiskan begitu kan, ya, bahkan dibantu oleh, ya, tim, ya kan, dari Kemenag itu, ya, yang penting si pedagang itu hanya menyampaikan informasi apa adanya, kan begitu. Istilahnya dengan mendeklar saja, tidak perlu diteliti oleh petugas, ya. Apa yang diakui, ya, itulah yang dicatat, diterima, insyaallah. Jadi hal-hal yang dimudahkan itu tentu saja kita manfaatkan, tapi jangan dimudah-mudahkan, itu kan. Nah, itu sesuatu yang salah. Yang mudah diberikan kemudahan oleh pemerintah, oleh agama, lalu dimudah-mudahkan, itu tasahul namanya. Kalau sahlun, yusrun, itu memang karakter daripada hukum agama itu begitu kan, sahlun dan yusrun, ad-dinu yusrun. Tapi kalau tasahul, nah itu salah tentu saja, ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana jika darah seorang muslim dan non-muslim tercampur karena tidak adanya ketersediaan darah saat melakukan transfusi. Transfusi darah, ya kan. Tentu saja, tentu ada aturannya, ya, secara
medis, ya kan, apakah seseorang itu dalam kondisi perlu ya ditransfusi darah, ya kan. Kalau itu perlu, tentu saja dokter yang mausuk bihi, ya, yang amanah secara agama, secara keilmuan, secara kedokteran, itulah ya kan yang dipakai gitu ya. Tentu iya, karena ini mungkin apa namanya, bank darahnya kehabisan atau bagaimana, sehingga terpaksa membeli ya kan satu ampul darah ya yang tercampur, atau bahkan mungkin itu dari non muslim ya kan, dalam situasi perang misalnya di Gaza atau di mana ya kan, kehabisan darah pasti ya kan, ya darahnya sudah ya kita dalam keadaan normal pun ya, kalau di Gaza kan dalam keadaan yang perang ini butuhkan, sehingga mana darah, wah ini darahnya Yahudi ya kan, yang penting sama golongannya kan, situ kan. Jadi pendekatannya adalah penelitian medis dan begitu ya kan. Tapi itu tentu saja dipastikan ya adalah hasil kajian penelitian ya kan, seorang yang muslim yang ngerti ya permasalahan, itu intinya. Wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya, jika seorang bekerja di bank konvensional dikarenakan tidak adanya pilihan pekerjaan lain, bagaimana hukumnya pendapatan dari kerja di bank tersebut? Ya, kerja itu wajib ya kan, perintah agama itu kan. Lalu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak istri itu wajib ya kan, wajib ya. Nah tentu bagaimana ini sumber pencahariannya terbatas sekarang, tapi kewajiban untuk ya menafkahi keluarga itu tidak bisa ditunda ya kan. Nah, sekarang apa namanya, lapangan pencaharian itu dia terbatas ya kan. Nah jadi kedaruratan untuk memenuhi nafkah itu tidak bisa ditunda, darurat itu ya. Lalu bidang yang ada itu ya tidak normal ya kan, maka ada kaidah sesuatu yang darurat itu tetap harus dilakukan, walaupun melakukan sesuatu ini ya tidak halal sepenuhnya. Maka ada kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat ya, sesuatu yang darurat, sebab kalau tidak dapat penghasilan ya tentu ancamannya adalah tentu saja kelaparan dan yang lain-lain kan. Nah, itu membolehkan sesuatu yang ini tidak wajar kan, carinya dari mana. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi agama ini memberikan kemudahan ya kan untuk melindungi ya, manusia itu, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kesehatan ya kan. Itu seperti perintah di konstitusi kita itu, melindungi ya kan. Negara itu harus melindungi, termasuk ya kesehatan, termasuk kecukupan ya sandang pangan kan begitu. Itu. Jadi dalam keadaan seperti itu ada kelonggaran ya kan. Pun ini ragu ini kehalalnya, apalagi ya diragukan, apalagi diikhtilafkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, itu kan sesuatu yang mukhtalaf fih, itu ya keharamannya tidak mutlak ya kan. Jadi haram mukhtalaf fih. Nah, ada kelonggaran. Sedangkan kebutuhan untuk ya mencari kasapan nafkah itu tidak mukhtalaf fih, itu darurat itu kan. Jadi bisa dilakukan dengan kemudahan-kemudahan, dan usaha untuk terus
mendapatkan kelonggaran, ya kan, harus dibantu, ya kan. Pemerintah harus membantu, tentu saja saudara-saudara ya, harus membantu agar seseorang itu tidak terus-menerus di dalam ya, kondisi kesulitan dan kemudorotan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apabila seorang yang sudah meninggal di mana pada semasa hidupnya ia memiliki hutang puasa Ramadan, apakah hutang tersebut dianggap gugur atau harus diganti oleh ahli waris? Terkait hutang puasa. Ya, itu ada hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim. Man soma wa alaihi asyam, kan. Kemudian soma anhu waliyuhu, ya harus kalau batal siamnya kan harus dikodok, ya kan, itu mutlak harus, sebab itu adalah perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an kan kalau yang tidak bisa maka fa'iddatun min ayyamin ukhor, harus diganti, dikodok di hari-hari yang lain, ya kan. Termasuk ya ini karena ada halangan-halangan seperti itu, ya harus diganti. Bahkan Rasulullah SAW itu dengan memberikan pencerahan, coba kamu pikirkan kalau orang tuamu itu punya utang ya kepada seseorang, ya kan, ya, apakah harus dibayar? Iya, gitu. Itu hutang kepada sesama, ya kan. Bagaimana pula dengan hutang kepada Allah, ya kan? Oh iya, fadainullahi ahaqqu bil qada bil wafa. Maka hutang kepada Allah, sholat, ya puasa, zakat, itu kan, itu lebih wajib untuk ditunaikan. Dalam riwayat lain, soma anhu waliyuhu. Ya, kemudian puasalah ditunaikan oleh walinya. Nah, wali ini bukan wali nikah di sini, tapi wali agama, ya kan. Sebab sesama kita ini ya saling melindungi, saling membela, ya kan. Jadi kalau walinya persis itu wali nikah, ya bapaknya, ibunya itu, atau ya saudaranya yang lain itu juga wali agama, ya kan, bisa untuk mengkodok ya yang tidak bisa ditunaikan oleh saudaranya itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang yang memiliki penyakit kejiwaan selama beberapa tahun, sehingga pada saat ia sakit, ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk sholat dan puasa. Apakah saat sembuh ia harus mengkodok semua yang ditinggalkan? Ya, dalam ketentuan syariat itu ada syurut, ada arkan. Syurutul wujub, kan, syarat wajibnya sholat, syarat wajibnya puasa. Ya, di antara syarat wajibnya itu Islam udah jelas, ya kan. Yang kedua adalah al-aqlu, harus berakal sehat. Nah, lalu al-qudrah, kemampuan, ya kan. Ini kaitannya gangguan kejiwaan, berarti adamul akli, ya kan. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk sholat, untuk puasa. Jadi tidak terbebani, ya? Ya, dia itu tidak terbebani. Ya. Nah, bagaimana itu? Nanti ketika sembuh, diusahakan untuk sembuh, ya maka harus digantikan, ya kan, waliyuhu, oleh ya saudara-saudaranya itu, kan. Ya gotong royong lah begitu, kan, untuk pengobatannya setelah sembuh, lalu ganti untuk mengkodoknya begitu, ya kan. Jadi ditanggung ya oleh ya keluarga besar, ya. Bahkan ya tetangga-tetangganya juga itu menjadi sebab kaum muslimin dengan sesama Islam itu kan wali, itu kan saling tolong menolong. Jadi di sini bukan wali nikah tapi wali dianah.
ya kepatuhan dalam beragama itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apabila ada seorang yang bernazar ingin menunaikan sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut apabila ia diterima kerja. Namun pada saat ia telah diterima kerja, ia merasa sulit untuk melakukan ataupun menunaikan nazarnya. Bagaimana solusinya? Sholat tahajud itu kan sunat. Itu wajib itu bagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahajjad dia bihi nafilatan laka, ya, sebagai sholat tambahan. Sedangkan bagi umatnya itu nafilah, ya kan. Oleh karenanya menjadi ya sunat, walaupun sunat yang tentu saja sangat dianjurkan karena keutamaannya sangat besar. Nah, untuk sesuatu yang wajib saja tidak ada tuntutan nazar, iya kan? Ini keluar nazar. Nah, ini keluar nazar itu berlebihan, ya kan? Dalam beragama itu ya gulu apa berlebihan itu la taghlu fi dinikum, kan dilarang. Makanya orang-orang yang gulu itu dalam beragama seperti Yahudi Nasoro itu kan berlebihan dalam masalah akidah, ya. Demikian juga dalam hal yang lain, pokoknya gulu dalam beragama itu dilarang justru. Ya, ini tidak harus nazar karena ini pengen lulus atau bagaimana, ya kan nazar itu ya. Nah, karena terlanjur nazar harus jadinya kan. Tapi nazarnya sendiri kan tidak boleh nazar kan. Nah, itu jadi tidak perlu ya gulu di dalam beragama, ya kan. Tapi kalau terlanjur seperti saya nazar kalau kamu lulus nanti saya kasih hadiah, ya kan. Nah, itu wajib tuh, asalnya kan mubah saja, sesuatu yang baik begitu kan, untuk memberikan insentif atau motivasi kepada anak atau murid, ya kan. Tapi ketika dinazarkan menjadi wajib karena itu sama dengan yamin, janji itu kepada Allah, tapi ini untuk diberikan kepada sesama, ya kan. Maka asalnya sunat menjadi wajib. Puasa sunat Senin Kamis atau nazar jadi wajib, kan begitu, ya kan. Demikian juga tadi itu soal ya dinazarkan untuk mendapatkan ketika sukses, ya kan. Dia mau nazar tahajud, ya sekian, ya kan. Tahajudnya itu sendiri sunnah, ya sunnah biasa saja, ya, bukan sunnah muakkadah juga kan. Karena Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Ulama mengatakan kalau begitu kan termasuk anjuran yang sangat dikuatkan, ya, tapi tidak sampai wajib. Berlebihan kalau sampai nazar. Ya, orang membuat nazar yang tidak diharuskan itu kan bisa ya seolah-olah menentukan aturan, ya tidak boleh kan. Karena hulu tadi itu kan menyulitkan. Karena ya 40 kali 40 hari akhirnya repot sendiri kan. Karena tugas-tugas waktunya kan harus disiplin sebagai karyawan. Nah, itulah makanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushaddad-dinu ahad illa ghalabahu. Seorang tidak ya berketat-ketat dalam beragama kecuali dia akan ya kalah sendiri kan. Nah, begitu terjadi kan. Illa ghalabahu, dia akan ya kalah sendiri, akan tidak mampu melaksanakannya. Ketika tidak mampu melaksanakannya, udah ya 2 kali kesalahan, ya kan. Itu jadi kembali kepada adinu yusrun. Iya, makanya tahajud ya udah, ya kan. Ketika sehat badan dan
malam-malam yang normal, ya udah begitu Allah membangunkannya, apakah nisfahu aw yanqus minhu qalila, apakah nisful lail atau apakah sepertiga malam, sepertiga pertama atau pertengahan atau sepertiga terakhir, ya silahkan, kan itu pilihan yang dimudahkan oleh agama, ya kan. Jangan dibikin ngoyo begitu kan. Nah, itulah ya, sesuatu yang digariskannya itu adalah mudah, ya, tapi karena ada tasyaddud, ya, mengetatkan, dan itu termasuk cara beragama yang ekstrim, itu kan. Ekstremisme beragama itu termasuk, ya, memaksa-maksakan itu sesuatu yang di luar ya ketentuan. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah dijawab. Untuk itu kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi kulli ma an'amta bihi alaina. Allahumma barik lana fi kulli a'malina fi kulli khutwatina ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.